juga Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Bahwa pada malam hari ini kita lebih komplit lagi seperti harapan kita nanti pada pertemuan malam hari ini bisa iman kita semakin dikuatkan lagi dengan yang dan saya kira tidak banyak yang diinginkan. Masa penantian rapat zaman dulu, wah ini orang tepat gitu, orang tepat orang percaya gitu. Apalagi ada penantian sih percaya penantian Yesus itu ada yang kedua, tapi kapan waktunya kita tidak tahu dan tidak perlu tahu, kan? Yang jatuh ke dalam dosa, yang kedua berserah pada Tuhan. Saya percaya dulu. Nek bingung lah, bingung waktu itu. Ada dua pimpinan sini, kalau kita tapi sungguh perlu kita belajar, berjaga-jaga, berdoa dan bekerja untuk kebaikan. Moga Bapak Ibu. Moga Pak Kadot. Selamat malam Bapak Ibu. Ini tadi dalam bacaan Lukas 21 ada ayat 25 dan 36 ya. Memang kalau dalam dikutbahkan mungkin bisa berbeda-beda karena mungkin ada yang pernah tanya ke pengharapan, ada pernah tanya ke abu-abu. Jadi maka kalau itu kita bahas mungkin satu malam tidak selesai. Jadi ini ada kata rambu-rambu. Jadi rambu-rambu itu kan pengingat itu. Saya hanya petunjuk ya. Seperti di jalan juga ada rambu-rambu. Ini jalannya mau turun dan begitu itu ada rambunya, dan biasanya yang memakai sepeda motor atau mobil itu juga sudah mempersiapkan, mungkin cek rem, mungkin menghidupkan penyeleng, itu kan satu rambu. Sudah diberi rambu seperti itu, jalannya turun dan berliku-liku malah itu nanti kan akan bisa berakibat kecelakaan. Seperti tadi yang dalam bacaan itu rambu-rambu itu juga kita juga dalam menanti atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu kan kita sudah diberi rambu-rambu tadi untuk berjaga-jaga. Kedatangan Advent yang memang Advent itu ada Advent pertama, kedua, ketiga, empat, tapi sebenarnya berarti Advent itu selamanya. Karena ada penantian yang Tuhan yang kedua, kedatangan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang pertama dan yang sebentar lagi akan kita dan termasuk untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang mana kita yang lainnya tadi itu sudah ketakutan dan sebagainya tapi justru kita sebagai pengikutnya Tuhan masih disuruh untuk berdiri dan itu berarti kan itu kita sudah ada pengharapan. Berarti walaupun keadaan seperti itu kita tidak asalkan yaitu kita asalkan kita tetap sesuai dengan rambu-rambu atau petunjuk. Kalau kita lepas dari itu ya jelas kita sudah diberi rambu untuk kita seperti tadi yang dikatakan Pak Waliana bahwa kita tidak perlu mengetahui kapan hari kedatangan Tuhan juga, kita tidak perlukan. Bahkan itu kalau nanti sudah diketahui itu akan menimbulkan apa? Ya nanti bulan geger yang tidak karuan. Kalau nanti kiamatnya akan terjadi tahun 2007 bulan ini tanggal ini, kira-kira bagaimana keadaannya? Ya kan kacau loh. Nah dari itu kita tetap berjaga-jaga, dan maksudnya apa yang kita perlu kita jaga dalam kehidupan kita ini ya dalam jam sehari-hari yang menjaga hati kita, pikiran kita, menjaga perbuatan kita. Tentu saja
kita bisa melakukan itu dengan kita minta pertolongan Tuhan dengan apa? Berdoa. Pikiran. Kelihatannya kita rajin ke gereja, kelihatannya kita tidak. Tapi kan pikiran kita kan tidak tahu. Maka inilah mulai sekarang itu ada rambu-rambu petunjuk. Pikiran yang aneh-aneh yang tidak perlu ya kita tinggalkan. Pokoknya itu sementara itu Pak Waras saya. Jadi yang lainnya. Terima kasih. Mulai nih. Halo Bapak Ibu. Terkait dengan firman Tuhan pada saat ini, tadi kan Pak Waru menyampaikan ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya itu kan rapuh, hidup ini rapuh, rentan. Nah, Bapak Ibu, kita sebenarnya menyadari bahwa hidup kita itu rentan, rawan, istilahnya gampang pecah gitu. Contohnya ya gampang terombang-ambing. Misalnya ya kita sama hujan saja sudah hujan deras itu sudah mengganggu kita untuk kemudian alah bebel kayak udan. Ini sudah merasa bahwa kita itu rentan terhadap apapun yang membuat kemudian kita tidak yakin, dan bisa jadi karena rentannya kita, rawannya kita, rapuhnya kita ini yang mengganggu iman percaya kita pada Tuhan. Jongi arahnya hijau, gue ada udah deres, gojek, akhirnya ini saya kiprai seperti ini, seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat pada akhirnya kita jadi tidak taat pada Tuhan. Nah, kita diharapkan kita sekarang masuk di minggu Advent yang pertama, karena kita ini orang yang rentan, rapuh dari sisi keimanan kita, maka melalui minggu Advent ini kita diingatkan untuk kemudian membuka mata dan tadi selalu berjaga-jaga. Ini yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita kuat mungkin ya kita tidak perlu berjaga-jaga, tapi karena kita rawan, rentan untuk kemudian bisa jadi kita kehilangan iman kita, atau kita seharusnya yakin tapi tidak yakin, itu pada akhirnya akan membuat kita kemudian rawan untuk kemudian tidak percaya lagi. Dan di firman Tuhan yang di ayat-ayat awal tadi, jadi seperti Pak Gatot itu ternyata Pak Guru itu berbeda. Mendengar yang dibacakan Pak Wari itu sudah paham. Pak Gatot ini kitab suci Ranggowo, HP Ranggowo di sini Pak Wari. Istimewa ini. Kemudian ya kita saja mungkin ketika mendengarkan firman Tuhan pada saat ini kita juga rentan. Pikiran kita kemana-mana, mikir nopo wau sing enten omah, itu kan sebenarnya rawan juga untuk kemudian mengganggu kita. Nah, dan itu akan terjadi terus, kecemasan, kebimbangan yang kita alami itu akan terjadi terus, karena ya semakin hari semakin banyak tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Nah, untuk itu setiap memasuki masa Advent kita diingatkan kembali untuk Advent ini kan penantian, untuk kemudian kembali meyakini, menanti bahwa akan ada Tuhan Juru Selamat yang akan datang. Dan kita sudah bertahun-tahun diingatkan. Kaya kula niku nek cara kecile pun ngerti masa Advent ngoten, sampai sekarang ya sudah 54 tahun diingatkan masa Advent. Itu kemudian dia tetap berjaga-jaga, mengingat kembali akan karya Tuhan, untuk kemudian ya kita tetap akan ditemukan berjaga sampai besok, sampai akhir. Sama seperti gadis-gadis yang bijaksana itu, kita tetap berjaga dan sanggup kita cukup.
sanggulin apa ya rasa percaya itu untuk kemudian ketika sampai pada waktunya kedatangan Tuhan, yuk kita siap, semuanya siap, seperti itu yang diharapkan dari kehidupan kita pada saat ini. Tidak usah memikirkan saiki akwen, dek tahun depan likur ya wis akwen, 2026 sesuk ya akwen, itu likur ya akwen. Kapan tidak usah memikirkan, tapi kita harus siap untuk kemudian Tuhan itu akan datang. Seperti itu Pak Waryono sebagai dari Kedun. Daripada timbangan. Ya. Terima kasih bahwa yang harus kita yakini bahwa ini tadi apa yang dikatakan Tuhan itu akan pasti akan terjadi. Itu yang kita yakini. Seperti misalnya kalau ada orang menawarkan dagangannya, contohnya misalnya ada orang yang menawarkan dagangan obat penumbuh rambut, tapi yang menawarkan itu botak. Apakah kita percaya? Pak Warot sejuang Mak, tidak bahaya tak? Pakor Pak Gunting ini. Perbakin. Yang jelas kalau itu mesti kita akan sanksi karena yang menawarkan aja botak. Tapi kita yang harus kita yakini bahwa firman Tuhan ini akan benar-benar terjadi. Yang kalau kita lihat bisa mengerikan, bisa tadi membuat kita cemas, tapi yang perlu kita juga yakini juga bahwa kita belajar dari pohon bambu. Kita bandingkan dengan misalnya pohon yang keras yang lain, misalnya pohon jati. Pohon jati sama-sama dengan berdampingan dengan pohon bambu. Kalau kena angin, kalau pohon bambu itu dia akan mengikuti arah. Kalau ke kiri, anginnya ke kiri, dia juga akan ikut. Ke kanan juga ikut, tapi akhirnya dia tetap kuat. Karena dia pasrah, berserah. Tetapi kalau pohon jati dia menentang. Maka dia kalau kena angin dia akan patah. Ini sama dengan kita mengibaratkan kita bahwa mari kita seperti pohon bambu yang berserah, kita pasrah. Artinya kita berserah kepada Tuhan, maka kita walaupun ada badai kita nanti ujung-ujungnya karena kita berserah kepada Tuhan, kita ujung-ujungnya adalah tetap kuat. Tapi kalau seperti pohon jati, dia akan mengeraskan hati, oh aku itu kuat, tapi ternyata dia kalau kena angin dia malah akan patah karena dia menentang. Mungkin hanya itu saja sedikit. Terima kasih Pak. Iya, Daripada tidak. Pak Warot, tadi disampaikan di depan bahwa Advent itu adalah penantian Bapak Ibu. Dan jika janji Tuhan maka itu suatu yang pasti. Cuman kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa kejadian itu terjadi pada hari apa, jam berapa, dan sebagainya. Tapi ini satu kepastian. Seandainya besok itu misalkan akhir daripada zaman ini, sudahkah sanggup kita cukup untuk itu? Kayaknya belum. Berarti masih ada ketakutan kalau misalkan besok itu. Tentunya kita berharap tidak besok, tidak usah, bahkan mungkin tidak tahu ini seperti itu. Karena sebenarnya kita tidak siap. Coba siapa yang misalkan di antara kita besok penghakiman itu atau terjadi itu misalkan besok, siapa yang sudah siap dalam menerima kenyataan itu di antara kita semua? Apakah ada yang siap? Tidak yakin. siap tapi terpaksa, Pak. Bukan karena terpaksa gitu. Jadi kita mengatakan bahwa kita betul-betul siap menghadapi apapun yang terjadi begitu. Dari lubuk hati kita yang paling dalam menghadapi kenyataan itu kita betul-betul sudah siap. Saya kira kita semua mungkin ya belum tentu siap kalau besok itu terjadi. Tentu kita masih merasakan bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan kita
yang bisa menjadikan kita layak di hadapan Allah. Dalam masa penantian ini Bapak Ibu, Tuhan membuat peraturan-peraturan yang disampaikan di depan kami. Peraturan itu dibuat supaya tidak sembraut Bapak Ibu. Artinya ada satu kepastian, ada aturan, ini mekanismenya seperti ini. Lalu lintas lampu merah maka silakan berhenti. Ketika itu lampu kuning maka siap-siap kita akan bergerak. Ketika lampu hijau maka kita boleh berjalan. Jadi dibuat aturan di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa itu menjadi kehendak Allah itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi menuntut kesadaran kita akan hal itu seperti itu. Ini kita menyadari bahwa kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Sebelum itu terjadi, apa pula yang harus kita lakukan? Kita harus ada dalam kewaspadaan terhadap sesuatu karena bisa menyebabkan kita tersesat Bapak Ibu. Jadi menanti kedatangan itu tentu kita mempersiapkan diri kita supaya kita tidak tersesat. Karena kita tidak tahu itu tadi kapan waktunya. Tapi dalam prakteknya Bapak Ibu, kita kan manusia yang lemah. Kadang-kadang kita itu sudah tahu bahwa itu salah. Tapi kita memudahkan, menggampangkan. Wah, palingnya kiamatnya belum besok, masih lama. Ini melakukan ini nggak apa-apa. Inilah kelemahan kita sebagai manusia. Sebagai manusia kelemahan kita di situ. Jadi seakan-akan wah itu akan terjadinya seperti tadi disampaikan masih akan lama seperti itu. Itu bisa menjadi resiko ketika itu terjadi pada waktu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Dalam hal ini maka kita dituntut untuk berjaga-jaga, berdoa, selalu berjaga-jaga, meminta petunjuk kepada Tuhan supaya kita tidak masuk dalam kesesatan. Kalau kita sudah masuk kesesatan artinya kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan itu tadi. Nah, ini upaya kita seperti itu, kita semua. Karena kita tidak ada yang sempurna di sini. Sebagai manusia itu kita tidak ada yang sempurna. Kita harus berusaha untuk mengupayakan diri kita untuk selalu berdoa supaya kita tidak masuk ke dalam kesesatan itu. Setiap saat yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa paling tidak kita terhindar dari pikiran-pikiran yang seperti saya sampaikan tadi. Kita menganggap oh ini nggak apa-apa. Padahal itu kita tahu salah seperti itu. Ini kadang-kadang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Kadang-kadang oh ini tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu misalkan. Nah, ini repot lagi. Harusnya kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Jadi kita tidak boleh memudahkan segala sesuatu sehingga kita mengamini apa yang kita lakukan seperti itu. Seringkali kita mengamini seperti itu. Jadi pembenaran terhadap diri sendiri dalam melanggar apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kesempatan ini saya kira kesempatan yang baik, nanti mungkin bisa disempurnakan oleh Bapak Pendeta bagaimana selayaknya kita sebagai umat Kristiani di dalam melaksanakan menjalankan kehidupan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak, karena ini belum masuk